Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton Isekai Project agar nantinya bisa cerdas seperti Mimin. Pada kesempatan kali ini Mimin akan coba menceritakan anime tentang sepak bola lagi nih berjudul Blue Lock. Dimana dalam anime kali ini akan menceritakan seorang siswa SMA yang bertekad ingin menjadi seorang striker hebat seperti idolanya Noel Noah. Bahkan tanpa diduga walaupun gagal membawa tim yang dibelanya berlaga dalam turnamen nasional, namun dia terpilih bersama 299 pemain lainnya untuk mengikuti sebuah seleksi pelatihan menjadi striker terhebat di dunia. Jadi bagaimanakah kisahnya itu akan berlanjut, mampukah dirinya bertahan dan sukses dalam seleksi penyaringan pemain terbaik tersebut? Oke lah, langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita putar dulu intronya cuy. Check it out. Kisah berawal dari sebuah pertandingan babak penyisihan prefektur antara tim Ichinan dan tim Matsukaze. Terlihat Isagi Yoichi yang merupakan striker tim Ichinan memiliki sebuah kesempatan menyamakan kedudukan atas tim lawan di saat dirinya menusuk masuk melewati hadangan beberapa pemain lawan. Namun sayang di saat Isagi memiliki kesempatan untuk menendang, ia malah memilih mengumpan pada rekannya setelah pelatihnya berteriak tentang kerjasama tim. Di mana di sini umpan mata yang diberikan Isagi malah tak bisa dimanfaatkan menjadi gol dan lantas berbalik dimaksimalkan striker tim lawan yakni Kira untuk menambah keunggulan sekaligus menyudahi perlawanan tim Ichinan 2-0. Sontak dengan kekalahan itu pun membuat tim Ichinan yang diperkuat Isagi harus gagal menapaki tempat di turnamen nasional untuk pertama kalinya. 全国にも届かなかった。県予選で敗退したチームだ。 Kemudian setelah pulang dari pertandingan itu, Isagi yang merasa sedih meratapi nasibnya tak mampu menjadi striker hebat itu pun mulai kembali mengingat-ingat masa lalunya yang sangat ingin menjadi seperti idolanya Noel Noah, striker tim Prancis. Di mana rasa kagumnya itu menjadi pendorong bagi Isagi untuk terus berkembang dari waktu ke waktu. Namun sayangnya saat ini ia juga merasa kecewa dengan keputusannya mengoper pada rekannya ketika bertanding sebelumnya. Ia berpikir jika dirinya memilih lebih egois untuk menendang ke arah gawang, kemungkinan timnya kala itu bisa memenangkan pertandingan. Yang mana hal itu hanya meninggalkan penyesalan mendalam dalam diri Isagi dan bahkan membuatnya menangis sejadi-jadinya di sana. Di rumah ketika sedang asik menyantap makanan bersama keluarganya, Isagi malah mendapatkan kesempatan kedua untuk menggapai impiannya di saat diundang mengikuti sebuah seleksi perekrutan dari Asosiasi Sepak Bola Jepang. Walaupun awalnya nampak agak ragu seakan tak percaya mengapa dirinya diundang, namun kepercayaan diri Isagi mulai sedikit bergejolak ketika dirinya bertemu Kira dan mendapatkan pujian dari sosok Kira. Nampaknya tak hanya Isagi, Kira dan beberapa striker lain dari berbagai penjuru juga dikumpulkan dalam gedung yang sama untuk mengikuti seleksi yang diadakan pihak asosiasi. Oh, Aomori no Messi Nishioka mo iru jan. もしかして全員フォワード。 Kemudian di sini di saat para peserta masih bingung tentang apa yang terjadi, tiba-tiba saja seorang staf asosiasi yakni Ego Jinpachi mulai menjelaskan tujuan mereka dikumpulkan di sana. Ia yang secara khusus diminta oleh pihak asosiasi untuk membawa Jepang dalam Piala Dunia menjelaskan tentang sebuah pelatihan khusus yang sengaja ia rancang untuk menciptakan seorang striker kelas dunia. Di bawah sebuah fasilitas khusus bernama Blue Lock, 300 orang peserta akan bersaing menjadi nomor 1 agar terpilih menjadi striker terbaik nantinya. 最後に残る一人は世界一のストライカーになれる。説明は以上。よろしく。 Di sini mendengar hal itu pun Kira langsung menolak penjelasan Jinpachi mengingat dirinya masih harus memperkuat timnya berlaga dalam turnamen nasional. Namun di sini Jinpachi kembali membakar jiwa seorang penantang dari setiap peserta dengan mengatakan bahwa turnamen sekelas itu tak ada istimewanya sedikit pun. Jinpachi menambahkan jika tujuan dari proyek tersebut adalah menciptakan seorang striker berkarakter kuat yang saat ini dibutuhkan oleh persepak bolaan Jepang. Bahkan tanpa ragu ia mengatakan jika seorang striker tak memiliki sifat egoistik dalam dirinya maka dapat dipastikan dirinya tak akan pernah bisa menjadi seorang striker kelas dunia seperti Noel Noah yang sukses mengalahkan Ronaldo dan Messi memenangkan Ballon d'Or. 教えてやる。サッカーってのはな、
相手より多く点を取るスポーツだ。 Di sisi lain, seakan tertrigger dengan perkataan Jinpachi, Isagi pun mulai memikirkan kebenaran dari menjadi sosok striker hebat kelas dunia. Ia mulai menganggap bahwa selama ini pemahamannya akan sepak bola yang dimainkan 11 orang merupakan sebuah kesalahan tanpa adanya keegoisan untuk terus menjadi mesin gol bagi timnya. Bahkan tanpa ragu ia menjadi orang pertama yang berlari untuk mengikuti proyek tersebut yang selanjutnya diikuti oleh para peserta lainnya di sana. Puncaknya mereka semua pun dibawa ke fasilitas khusus milik asosiasi yakni Blue Lock. Di fasilitas tersebut Isagi ternyata mendapatkan nomor 299 yang menggambarkan kemampuannya saat ini. Di mana ia juga tergabung dengan beberapa peserta lain yang merupakan teman sekamar sekaligus lawan dalam penyaringan tersebut. Di mana melalui penjelasan Jinpachi bahwasanya jika para peserta mampu naik menjadi 5 peringkat terbaik dalam proyek tersebut, secara otomatis mereka akan dipilih menjadi striker perwakilan Jepang U20 di ajang Piala Dunia yang akan dihelat 6 bulan lagi. Namun di sini jika tereliminasi dari proyek Blue Lock, para peserta akan kehilangan haknya menjadi perwakilan Jepang di kancah internasional selamanya. Walaupun masih terlihat bingung, para peserta di setiap ruangan dipaksa memainkan rondo mengetes kemampuan mereka. Di mana jika dalam waktu 136 detik berakhir orang terakhir yang terkena bola maka akan langsung dieliminasi dari sana. Sontak hal itu pun membuat semua peserta mulai kehilangan akal sehatnya dan berusaha menjatuhkan peserta lain dengan ranking paling rendah termasuk Isagi. Puncaknya permainan tersebut mulai kacau ketika Isagi harus menjadi penjaga ketika terkena tendangan telak setelah dikunci garasi. Walaupun awalnya Isagi mulai panik mengetahui dirinya akan berakhir jika tak mampu mengenai lawannya, namun seketika ia mulai berpikir tak akan ada perkembangan dalam dirinya jika Isagi hanya mengincar peserta dengan ranking terendah saja. Walaupun sempat mendapatkan kesempatan setelah Igarashi cedera akibat benturan sebelumnya, ia yang kala itu sudah bimbang bahwa mengincar Igarashi adalah salah mengubah targetnya pada peserta terkuat di ruang tersebut yakni Kira. Dimana dengan dibantu Bachira karena memiliki pemikiran yang sama, Isagi pun di detik-detik terakhir mampu mengeliminasi Kira setelah berhasil mengenainya dengan telak di sana. Sontak dengan langkah tersebut menjadi awal perjalanan Isagi untuk bisa menjadi sosok striker hebat di dunia. Kemudian di sini setelah rondo selesai, Kira yang bersimbah darah setelah terkena bola harus menerima fakta menyakitkan tereliminasi dari fasilitas Blue Lock. Ia yang merasa bahwa permainan rondo tersebut adalah omong kosong belaka malah tak terima dan meluapkan semua emosinya pada Jinpachi. Tak hanya itu, Kira juga mengatakan bahwa apa yang asosiasi lakukan saat ini adalah hal yang salah dengan membuang pemain bertalenta seperti dirinya. Nampak di raut wajahnya tergambar jelas rasa kekecewaan dan kemarahan atas pihak asosiasi serta Isagi sendiri. 敗れた者は出ていけ。キラリョウスケ失格。 Menanggapi hal itu, Jinpachi mengatakan bahwa Kira bukanlah seorang striker yang ia cari selama ini. Melalui rondo yang dimainkan di sebuah ruangan yang memiliki ukuran seperti dalam area penalti, para pemain diharapkan mampu menunjukkan kemampuan sejatinya sebagai seorang striker berkelas. Di satu sisi, pemain yang membawa bola memiliki banyak kesempatan untuk menendang dan mengarahkan bola dengan akurat. Di sisi lain, bagi mereka yang berlari membutuhkan pemahaman yang baik dalam menentukan taktik serta posisi yang memang sangat penting dalam latihan dasar. Jinpachi mengatakan bahwa sebenarnya masih ada waktu sekitar 1 detik saja setelah Kira terkena bola sebelumnya. Namun sayangnya Kira malah pasrah membiarkan kesempatan itu lepas begitu saja dalam genggamannya. Namun berbeda dengan Isagi dan Bachira dalam memanfaatkan kondisi yang ada. Bukannya mengincar pemain paling lemah di sana, mereka malah menargetkan pemain terkuat dalam grup tersebut. Di mana strikernya memiliki keegoisan seperti inilah yang selama ini Jinpachi inginkan. Di mana setelah gugurnya Kira tersebut diumumkan 11 orang pemain di ruangan itu selanjutnya akan bergabung menjadi rekan dalam tim Z dan tinggal bersama di fasilitas Blue Lock. おめでとう。ブルーロック入寮テスト合格だ。 Di lain sisi, proyek Blue Lock tersebut berawal ketika para petinggi asosiasi sepak bola Jepang sedang melakukan sebuah rapat membahas kegagalan Jepang menembus perempat final Piala Dunia 2018 lalu. Walaupun sebenarnya rencana tersebut sempat mendapatkan tentangan dari beberapa petinggi terutama ketua asosiasi, namun dengan sangat lantang Ari yang merupakan anggota baru menyerahkan semua pengembangan para pemain untuk timnas Jepang ke depannya pada ego Jinpachi. Ia menilai bahwa Jinpachi akan mampu membawa persepakbolaan Jepang menuju puncak kejayaan di Piala Dunia yang akan datang.
Tak hanya sampai di situ, proyek Blue Lock sendiri selanjutnya diperkenalkan pada seluruh media Jepang melalui sebuah konferensi pers resmi oleh pihak asosiasi. Walaupun sempat mendapatkan komentar negatif mengingat proyek Blue Lock dinilai hanya akan menghancurkan 299 pemain hanya untuk menciptakan satu striker berbakat saja. Namun Henry menegaskan bahwa langkah gila seperti ini memang amat sangat diperlukan bagi sepak bola Jepang untuk memenangkan Piala Dunia. Henry menambahkan dengan proyek besar semacam Blue Lock akan mampu menciptakan seorang pahlawan baru yang akan membawa persepak bolaan Jepang pada era baru saat ini. Mendengar perkataan Henry itu pun salah satu pemain terbaik jebolan Akademi Spanyol bernama Itoshi Sai yang kebetulan berada di sana sangat tertarik akan seperti apa pemain yang terlahir dari proyek Blue Lock tersebut. キャンセルだ。この国にどんなバカが生まれるか、俺がこの目で確かめてやる。 Di Blue Lock sendiri, para pemain di tim Z mulai melakukan keseharian mereka dalam fasilitas tersebut dengan menjalani beberapa tes fisik seperti berlari, angkat beban, dan lain sebagainya. Terlihat Isagi yang masih kalah jauh dalam hal kemampuan fisik dari teman-temannya di sana malah tambah minder menerima fakta tersebut. Tak hanya itu, dalam fasilitas Blue Lock sendiri makanan yang didapatkan setiap pemain sangat ditentukan oleh ranking mereka di sana. Bagi mereka yang berada dalam ranking lebih tinggi akan mendapatkan makanan lebih enak daripada yang lain. Sementara bagi mereka yang berada di ranking terendah akan mendapatkan makanan seadanya seperti Isagi. Sontal itu pun membuat dirinya berpikir untuk terus memusatkan latihan agar bisa mengejar kemampuan rekan-rekannya di tim Z. Selanjutnya ketika berjalan ke lapangan tanpa sengaja Isagi bertemu dengan Bachira yang lantas mengajaknya untuk latihan bersama. Di mana dalam kesempatan itu Isagi lantas menanyakan kenapa sebelumnya ketika Rondo ia memberikan umpan di detik terakhir pada dirinya di samping resiko besar yang akan dialami Bachira. Namun di sini Bachira mengatakan bahwa semua itu ia lakukan karena mendapatkan arahan dari sosok monster dalam dirinya. Bachira menjelaskan setiap dirinya bermain sebagai striker selalu saja mendapatkan arahan untuk bergerak oleh sosok monster dan hal itu pun yang melatar belakangi dirinya mengoper pada Isagi. Bachira meyakini setelah melihat ekspresi Isagi kala itu, nampaknya sosok monster juga ada dalam diri Isagi. Walaupun tak begitu mengerti dengan perkataan Bachira, Isagi nampak sadar bahwa sebelumnya ia malah menjadi orang berbeda ketika menendang bola pada Kira. Dan kemudian di saat bersamaan melalui speaker di setiap ruangan mulai diumumkan perbaruan rankingnya menempatkan Isagi di urutan 274 nomor 2 paling rendah dari belakang. Hal ini bisa terjadi mengingat ada sekitar 25 orang yang tereliminasi semenjak tes Rondo sebelumnya. Namanya ranking Isagi sendiri masih belum menemukan perkembangan sedikit pun semenjak ia bergabung dalam proyek Blue Lock. Tak hanya itu, Jinpachi di sini juga mengumumkan seleksi pertama yang akan segera diadakan melalui pertandingan 5 tim yang akan disatukan dalam sebuah klasemen kecil, di mana hanya tim terataslah yang akan lolos dalam seleksi tersebut nantinya. Selain hal itu diketahui walaupun setiap pemain terbiasa menjadi seorang striker sebelumnya, mau tidak mau mereka harus membagi peran dalam sebuah kesebelasan dalam pertandingan tersebut. Jinpachi juga berpesan pada setiap pemain untuk menciptakan permainan sepak bola dari nol menggunakan pemikiran setiap pemain. Ia juga menambahkan bahwa hal yang dibutuhkan oleh pesepak bola Jepang saat ini bukanlah kerjasama tim dari setiap pemain, melainkan seorang pahlawan yang mampu membawa perubahan seperti Messi, Cristiano Ronaldo, ataupun Neymar. Di mana permainan yang dikomandoi oleh satu orang saja terbukti malah bisa membawa perbedaan bagi setiap negara, itulah yang dinamakan sepak bola. Sontak hal itu pun mulai men-trigger pemikiran setiap pemain di sana. 戦う準備はできてるか。その全てがブルーロックにある。 Kemudian tak lama berselang seleksi pertama dalam fasilitas Blue Lock tersebut akan segera dimulai. Di mana di sini Jinpachi kembali menegaskan bahwa selain 2 tim teratas yang akan lolos, terdapat 1 orang top scorer dari masing-masing tim yang juga akan dipilih untuk melaju ke tahap selanjutnya. Di mana maksud Jinpachi sendiri secara tersirat adalah memberikan sebuah pilihan pada setiap pemain untuk lolos dengan memenangkan pertandingan melalui kerjasama tim, ataupun secara egois mencoba mencetak gol sebanyak mungkin guna menjadi sosok top skor di tim mereka. 残りはブルーロックから強制退場、そして退場者はこの先日本代表としてプレーする権利を失う。これはサッカーをゼロから作るための戦いだ。 Di lain sisi, dalam menghadapi seleksi tersebut, tim Z pun mulai menentukan posisi setiap pemain melalui sebuah suite.
di mana Isagi yang tanpa diduga memenangkan suite tersebut langsung memutuskan untuk menjadi seorang striker tunggal di depan. 俺はフォワードがいい。 Walaupun sebenarnya terdapat beberapa pemain yang nampak keberatan dengan keputusan Isagi menjadi seorang striker, mengingat rankingnya yang dinilai rendah, namun untungnya mereka semua bisa sedikit menerima dan mulai menyusun strategi yang tepat guna melawan tim X. Walaupun nampak keraguan-raguan terpancar dari setiap pemain, namun mereka terlihat begitu bersemangat untuk memenangkan pertandingan. サッカーをゼロから作る戦いってどういう意味だろう。 Singkat cerita, laga antara tim Z melawan tim X pun akan segera dimulai. Terlihat tim Z secara beriringan mulai memasuki lapangan pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara hal yang sama pun juga diikuti oleh tim X yang nampak meremehkan laga menghadapi peringkat terendah dalam fasilitas Blue Lock yakni tim Z. Sontak hal itu pun membuat beberapa punggawa tim Z merasa sangat gugup melihat kekuatan tim lawan, terutama Isagi. 一次セレクションにおけるファールなどの判定は全て VAR によるものとする。 Kemudian ketika kick off dimulai, permainan tim Z pun menjadi sangat kacau di saat Raichi dan Rensuke malah saling berebut bola untuk coba mencetak gol sebanyak-banyaknya. Nampaknya mereka berdua lebih memilih jalan untuk menang sendiri ketimbang mementingkan kemenangan timnya saat ini. Sontak itu pun berhasil dimanfaatkan tim lawan untuk mengintersep bola dari penguasaan Rensuke. Namun hal mengejutkan pun terjadi saat beberapa pemain lawan juga memiliki pemikiran yang sama, yakni ingin menang sendiri. お前こそよそ見してんじゃねえよ。相手チームもかよ。こんなのサッカーじゃない。どうする。行くべきか。俺も。 Namun sejurus kemudian berkat Baro yang mampu menguasai bola melewati beberapa pemain tim Z serta mencetak gol pembuka bagi timnya, membuat para pemain tim Z mulai saling menyalahkan satu sama lainnya. Bahkan di sini setelah kebobolan, para pemain tim Z malah tambah bermain egois dan melupakan semua taktik serta kerjasama yang memang dibutuhkan oleh tim saat ini. Namun berbeda dengan tim lawan, terlihat melalui permainan api buru sebelumnya, membuat permainan mereka lebih terorganisir dan memfokuskan serangan pada buru di depan. 落ち着け。 まだ試合は始まったばっかしだ。てかそもそも何を試されてるんだ。でもとにかく勝たないと。よっ。イガグリポジション。これは己の得点能力だけを追求する戦いだ。 Namun sayangnya di sini karena banyak pemain tim Z mencoba menjegal Baro, malah justru meninggalkan celah lebar yang berhasil dimanfaatkan tim lawan guna menambah keunggulan mereka. Tak hanya sampai di situ, dengan gol tersebut nampaknya semakin memperburuk kondisi tim Z yang makin kacau balau. Bahkan sampai di penghujung pertandingan mereka harus tertinggal 5 gol tanpa balas atas tim X. さっきまではあいつらもお団子サッカーやってたのに、あいつのせいだ。バローのゴールがあいつらをチームにしたんだ。 Sontak dengan hal itu pun membuat Isagi mulai sadar bahwa permainan tim lawan sama persis seperti apa yang dikatakan Jinpachi sebelumnya. Dimana dengan kehadiran sosok Baro di tim lawan nyatanya berhasil merubah aliran permainan lawan menjadi lebih baik. Dengan gol pertama yang tercipta melalui kaki Baro sebelumnya nampak membantu mereka menjadi sebuah tim. Jadi hal inilah yang dimaksudkan oleh Jinpachi tentang menciptakan sepak bola dari nol sebelumnya. これはサッカーをゼロから作るための戦いだ。俺たちの負けだ。 Namun di sini di saat sudah tak ada harapan, Meguro dan Isagi malah belum menyerah akan keadaan buruk itu. Setelah kick off dimulai kembali, Isagi pun dengan sekuat tenaga langsung berlari menerobos masuk ke pertahanan tim lawan. Meguro yang kala itu sedang menahan bola langsung memberikan umpan terukur tepat di kaki Isagi. Dengan penuh keyakinan tinggi, Isagi langsung berlari mencoba mencetak gol di saat-saat terakhir. Namun sayang aksinya tersebut malah dihadang Baro yang mampu membaca strategi Meguro dan Isagi. Sontak dalam kepanikannya ketika akan dijegal Baro tanpa diduga, Isagi malah mendapatkan penglihatan yang sangat luas di dalam kepalanya. Ia bahkan dengan refleks langsung mengoper ke sisi kanan pada Rensuke walaupun mendapatkan penjagaan pemain lawan.
tak ingin membuang kesempatan Ransuke langsung melakukan tendangan keras membobol gawang lawan guna memperkecil kedudukan menjadi 1-5 atas tim X di sana. 勝負だろ。ブルーロックで生きるなら、ストライカーとして生きるなら。Terlihat walaupun berhasil membawa timnya itu mencetak angka, namun rasa kecewa terpancar jelas di raut wajah Isagi yang kala itu membuang kesempatan mencetak gol dengan kakinya. Bahkan baru pun langsung mengejek Isagi bahwa dirinya sangatlah tak pantas untuk menjadi seorang striker sejati. Dan di saat bersamaan juga pertandingan pun berakhir dengan kekalahan telak tim Z atas tim X di laga pertama babak penyisihan tersebut. 俺はストライカー失格なのか。 Selanjutnya di ruang ganti para pemain tim Z mulai kembali berdebat menyalahkan satu sama lainnya. Bukannya merenungkan dan memikirkan pertandingan selanjutnya, mereka malah memperebutkan posisi striker terutama Raichi. Namun di sini untungnya berkat perkataan Kwon yang mengingatkan kondisi tim saat ini telah berada di ujung tanduk mulai kembali menenangkan rekan-rekannya. Kwon mengatakan bahwa setidaknya mereka membutuhkan 7 poin tanpa kehilangan kekalahan lagi dalam pertandingan selanjutnya. Dimana jika di pertandingan yang akan datang tim Z mengalami kekalahan, maka mereka secara otomatis akan segera berakhir tanpa memiliki kesempatan untuk menjadi 2 tim teratas dalam klasemen. Mendengar hal itu pun Chigiri malah mengingatkan tentang petunjuk yang diberikan Jinpachi sebelumnya, yakni membangun sepak bola dari nol. 俺が取ったあのゴールはバチラとイサギがいなきゃ無理だった。勝つヒントになるだろう。俺はあいつの言ってることが全部正しいとは思ってないよ。ただまあこれはサッカーをゼロから作るための戦いだって言ってたのは何かのヒントなのかなとは思うけど。 Di sini Isagi yang mulai mengerti tentang apa yang dimaksudkan Jinpachi langsung menjelaskannya pada rekan-rekannya di sana. Isagi mengatakan bahwa semua hal itu ada pada permainan tim X sebelumnya. Dengan kehadiran baru di sisi tim lawan seakan mampu menjadi katalis merubah permainan asal-asalan menjadi lebih baik. Dan hal itu pun juga men-trigger kemampuan rekan setimnya untuk mengorganisir permainan menjadi semakin teratur. Isagi menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan tim Z saat ini adalah kekuatan untuk merubah 0 menjadi 1 seperti yang dilakukan Baro. そのゼロを打ち破ったのはバローのワンプレーだ。あのプレーをきっかけにゴールへの明確なビジョンが生まれて、あいつらはチームになることができた。そしてそのエゴとエゴのぶつかり合いを制した先にしかチームは成立しない。 Mendengar hal itu pun Jinpachi tiba-tiba saja muncul dan membenarkan perkataan Isagi. Ia juga menambahkan bahwa mereka tak akan bisa menang jika hanya menjalankan tugas yang diberikan. Namun para pemain harus memiliki sebuah kelebihan, yakni skill individu untuk memenangkan pertandingan. Jinpachi pun juga meminta pada mereka semua untuk tak terjebak dalam sebuah gagasan tentang peran yang dimainkan di dalam sebuah pertandingan. Jinpachi menegaskan mereka harus menanamkan bahwa seorang striker adalah sosok penghancur yang mampu mencetak banyak gol guna meruntuhkan struktur tim lawan. Mendengar hal itu pun sontak membuat semua pemain menjadi sangat serius untuk menciptakan keahlian mereka masing-masing dalam seleksi tersebut. サッカーにおいて得点を奪うというのは相手の組織を破壊するということ。つまりストライカーとは破壊者であり、さあ才能の原石どもよ、意識を書き換えろ。 Kemudian setelah menelaah perkataan Jinpachi, para pemain tim Z mulai sharing tentang keahlian mereka di saat waktu istirahat. Terungkap beberapa keahlian para pemain seperti Meguru atau Bachira dalam hal mendribel bola, Raichi dengan teknik mencetak golnya, Imamaru dengan kecepatan dan kelebihan teknik bermainnya, Ransuke atau Kunigami dengan tendangan keras kaki kirinya, Iemon pemain serba bisa Gagamaru yang hebat dalam benturan fisik, serta Kwon yang mampu melompat sangat tinggi saat menerima bola. Namun sayang ada 2 pemain yang nampak tak bisa membagi keahlian mereka sebagai striker, yakni Isagi dan Chigiri. Di mana Isagi sendiri diperlihatkan sangat bingung akan kemampuan yang dimilikinya saat ini. Sementara itu Chigiri sendiri menolak untuk memberitahukan kelebihannya pada orang lain. 仕方ないね。
とりあえずストライカーには強力な武器が必要で、それをどう生かすかが大事なんだと思う。ラスト、ちぎりは？言いたくない。ああ、それぞれが自分の武器言ってこうって話だろがよ。 Di lain sisi, Kwon kembali menegaskan bahwa seorang striker sangat memerlukan sebuah keahlian yang kuat dan dapat digunakan secara luas dalam pertandingan. Namun jika keahlian setiap pemain malah digunakan secara asal-asalan yang membuatnya lebih memilih bermain sendiri, maka bisa dipastikan permainan mereka akan hancur seperti di pertandingan sebelumnya. Menilik dari hal inilah Kwon langsung menyarankan untuk memakai strategi rolling position dalam pertandingan selanjutnya. Di mana dalam taktik ini 11 pemain akan secara bergantian menjadi sosok striker di saat para pemain lainnya menjadi support bagi dirinya. これはそれぞれの武器を生かすための超攻撃的システム。でも一人一人がむやみに武器を使おうとしてもバラバラになる。 Di sini walaupun ide Kwon terdengar sangat bagus, namun dengan bergonta-ganti posisi akan menciptakan sebuah resiko. Maka Iemon dan Chigiri memutuskan untuk tetap pada posisi mereka, yakni sebagai penjaga gawang dan pemain bertahan. Dari hal inilah kemudian semua pun setuju dengan 9 orang pemain akan bergantian menjadi seorang striker dengan batas waktu 10 menit per orang nantinya. Selanjutnya untuk menyempurnakan strategi tersebut, para pemain tim Z dengan sangat tekun terus berlatih bersama guna membangun kepercayaan serta chemistry di antara pemain. Nampak mereka mencoba saling beradaptasi dengan gaya permainan setiap striker yang secara bergantian menjadi titik tumpu serangan tim Z nanti. Sementara di kantin setelah latihan usai, Isagi terlihat kebingungan memikirkan kembali tentang keahlian apa yang dimilikinya saat ini. Walaupun sudah tepat 1 minggu Isagi berada di dalam fasilitas Blue Lock, namun tak ada satupun hasil yang dapat memuaskan dirinya. Isagi sadar bahwa saat ini ia tak memiliki satupun bakat yang dapat dirinya banggakan seperti pemain lainnya di Blue Lock. 胸張って言えるような武器が俺にはない。俺には何もないのかもしれない。 Di sini di saat terus merenungkan nasibnya itu, tiba-tiba saja Kunigami datang pada Isagi. Di mana maksud dan tujuan Kunigami menghampiri Isagi adalah untuk berterima kasih karena sudah memberikan umpan untuk dirinya mencetak gol sebelumnya. Tak hanya berterima kasih, di sini Kunigami juga membagi hadiah mencetak golnya yang ia tukarkan sebuah steak pada Isagi. Yang mana akibat hal itu pun membuat hubungan keduanya menjadi sangat akrab satu sama lainnya. Bahkan keduanya saling menyemangati satu sama lain untuk memenangkan pertandingan selanjutnya melawan tim Y. そんで次の試合絶対勝つ。Singkat cerita, dalam laga kedua tim Z, nampak para pemain mewaspadai Hibiki yang merupakan top scorer di prefektur Kumamoto dalam tim Y. Dengan strategi yang telah disusun sebelumnya, tim Z sangat yakin akan memenangkan pertandingan tersebut. Namun sayangnya ketika kick off dimulai, pola serangan tim Z malah berhasil dibaca oleh tim lawan. Hal ini terlihat ketika Bachira yang berposisi sebagai striker di awal malah dibuat tak berkutik setelah pergerakan lincahnya dihadang 3 pemain sekaligus. Walaupun terkesan bermain menyerang dengan mengandalkan kemampuan dribble agresif Bachira, namun sayangnya tim Z malah menemui kebuntuan di 10 menit awal. こんなのアドリブでできるわけない。あいつらも作戦を練ってきている。そりゃそうか。相手も負けたら終わりなんだ。 Kemudian selanjutnya ketika giliran Kunigami tiba, tim lawan malah kembali bisa membaca aliran permainan tim Z. Walaupun berhasil menciptakan ruang bagi Kunigami untuk menendang menggunakan keahliannya, tim lawan lagi-lagi mampu memblokir tembakan keras Kunigami. Melihat permainan lawan itu, Isagi mulai sadar bahwa mungkin tim lawan memiliki sebuah rencana tersembunyi dalam pertandingan tersebut. Dengan melihat Hibiki yang nampak tak berbuat apapun di saat timnya diserang terus-menerus, Isagi tambah yakin tentang kecurigaannya itu. Benar saja kesadaran Isagi pun malah terlambat di saat Nico mendapatkan penguasaan bola muntah hasil tendangan Kunigami. Nico dengan akurasinya langsung mengarahkan umpan panjang yang mampu diterima dengan baik oleh Hibiki di depan. Di mana Hibiki yang tinggal berhadapan dengan Iemon langsung mencip bola untuk membawa timnya unggul 1-0 atas tim Z. よろしくです、大川君。カウンターアタック。
Setelah gol tersebut, tim Z yang masih yakin dengan jalannya pertandingan terus melanjutkan strategi mereka seperti sebelumnya. Sementara tim lawan yang sudah unggul 1 angka malah hanya bertahan dan mencoba terus mendominasi penguasaan bola di pertahanan mereka agar tim Z kesulitan untuk melancarkan serangan. Di mana hal itu terbukti ampuh membuat para pemain tim Z kesulitan menguasai bola tanpa bisa melakukan banyak hal di sisa waktu babak pertama. 自陣へのパス。そうか、勝ってるから無理に攻める必要ないもんな。 Selanjutnya di ruang ganti, tim Z kembali berdebat tentang jalannya pertandingan yang jauh dari harapan mereka. Di satu sisi mereka sangat membutuhkan sebuah gol untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain serangan mereka akan sangat berisiko jika tim lawan malah kembali mampu memanfaatkan keadaan seperti sebelumnya dan menambah kedudukan. Jigiri pun berpendapat untuk mengubah taktik mereka di babak kedua dan memfokuskan serangan pada Bachira serta Kunigami yang permainannya sudah terbukti merepotkan tim lawan. Walaupun meninggalkan keraguan-raguan di hati beberapa pemain, namun Kwon mengatakan akan sangat berisiko jika mereka harus mengubah taktik di babak kedua nanti. 今から作戦を変更する方がリスキーだ。それよりもこのままいろんな攻撃を仕掛ける方が相手も対策を練りにくいのは間違いない。 本当に勝てんのか、このままで。 Memasuki babak kedua, nampaknya tim Z mengalami sebuah perkembangan. Dengan menempatkan Gagamaru di depan, Isagi pun mulai bergerak di sayap dan langsung memberikan umpan crossing pada Gagamaru yang hampir saja menciptakan gol andai sundulannya tak dihadang kiper tim lawan. Namun di saat tendangan pojok akan dilakukan, Isagi malah merasakan keadaan bahaya dari salah satu pemain lawan di belakangnya. Ia mulai sadar bahwa timnya saat ini salah membaca situasi dan langsung berlari ke arah Nico dan mengintersep bola muntah di sana. Nampaknya selama ini bukanlah Hibiki yang menjadi ancaman tim Y, melainkan Nico yang berperan sebagai playmaker bagi tim lawan. Selanjutnya setelah mendapatkan bola, Isagi langsung berlari dan melaksanakan tembakan keras ke arah gawang tim lawan. Walaupun tendangannya berhasil dihadang Nico, namun bola muntah sukses dimanfaatkan Gagamaru menjadi gol walaupun harus mengorbankan tubuhnya berbenturan dengan tiang gawang. 追いつかれちゃいましたね。君がいなきゃ今のカウンターで試合を終わらせられたのに。ゲームを支配するのは僕です。やってやれよ、前髪野郎。 Setelah gol penyama kedudukan, tim Z terus melancarkan serangan demi serangan mendominasi jalannya pertandingan. Walaupun di satu waktu serangan yang berawal dari Isagi dengan menempatkan Naruhaya menjadi striker di depan berhasil diintersep tim lawan, namun setelahnya Isagi juga selalu sukses memotong umpan pemain lawan pada Nico yang menjadi jantung permainan lawan. Tak hanya itu, ketika Igarashi mengingatkan pada Isagi bahwa saat ini adalah giliran dirinya untuk menjadi striker, Isagi malah menolak hal itu sembari meminta untuk tetap pada formasi dengan menempatkan Naruhaya menjadi pusat serangan. Isagi berpikir daripada dirinya maju dan mengganggu keseimbangan timnya, ia lebih memilih untuk tetap memarking Nico sekaligus menciptakan peluang lebih baik bagi rekannya mencetak gol di sana. Sontak permainan Isagi ini pun nyatanya berhasil mematikan pergerakan Nico dan membuat dirinya merasa terganggu dengan keberadaan Isagi. お前へのパスは俺が全部狩れ。鬱陶しい人ですね。 Sementara di sisi lawan, walaupun Nico dibuat terganggu dengan permainan Isagi, namun pada kenyataannya ia terlihat masih belum menyerah pada pertandingan tersebut. Nico yakin dengan mata yang mampu membaca situasi dengan sangat akurat serta kemampuan berpikirnya dalam mengorganisasikan teman-temannya, tim Y akan sukses mendapatkan sebuah kesempatan untuk membalikkan keadaan. Benar saja di menit akhir pertandingan ketika tim Z berpikir lawannya sudah tak mampu lagi melakukan serangan, banyak dari pemain tim Z malah maju ke depan untuk merebut penguasaan bola dari kaki pemain lawan. Namun faktanya hal itu justru dimanfaatkan tim Y untuk selanjutnya melakukan serangan balik cepat dengan seluruh pemain mereka. Sontak itu pun langsung menimbulkan sebuah kepanikan di antara pemain tim Z sendiri. Bagaimana tidak jika serangan tersebut tak bisa dihentikan dan berakhir menjadi gol bagi tim lawan, maka semua perjuangan tim Z selama ini akan berakhir sia-sia semata. ここで点を取られたら負ける。やばい、はめられた。俺たちは攻撃に人数をかけすぎてる。
今縮まってるぜ。 Namun untungnya ketika harapan akan pupus saat Nico tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Iemon di bawah Mister Gawang, Isagi secara mengejutkan berhasil mengintersep bola yang malah Nico arahkan pada Okawa di sampingnya. Hal itu pun sontak membuat semua orang terkejut melihat aksi heroik Isagi yang mampu memprediksi pergerakan Nico di depan gawang. Tak hanya sampai di situ, Isagi pun juga langsung melakukan counter dengan mengarahkan umpan akurat pada Kunigami. Walaupun sempat mendapatkan marking cukup ketat dari pemain lawan, namun Kunigami nyatanya masih berhasil memberikan umpan pada Bachira yang kemudian ia teruskan pada Isagi. Di sini tanpa ragu dengan keegoisan yang terpancar jelas dalam raut wajahnya, Isagi pun langsung meletakkan tendangan volinan akurat merobek jala gawang tim lawan. Di mana dengan gol itu pun sekaligus membuat tim Z berhasil menyudahi perlawanan tim Y dengan skor sangat dramatis di menit akhir 2-1. これが勝つってことか。気持ちいい。 Kemudian setelah pertandingan melawan tim Y, tim Z nampak merayakan kemenangan mereka dengan menggabungkan makanan setiap pemain serta menukarkan poin hadiah gol dengan 2 buah steak untuk dimakan bersama. Dalam perayaan itu para pemain pun mulai membicarakan gol yang dicetak Isagi sebelumnya. Mereka tak percaya Isagi mampu berada di posisi tersebut dengan sangat cepat setelah menggagalkan serangan tim lawan. Bahkan di momen yang sangat tepat, Isagi mampu menjadi penyelamat atas kemenangan timnya kala itu. Namun sayangnya Isagi sendiri tak menyadari sebenarnya apa yang ia lakukan saat itu. Isagi berkata bahwa pergerakannya di lapangan ia lakukan atas dorongan instingnya tanpa bisa ia sadari. Mendengar hal itu pun Kunigami berpendapat kemungkinan kemampuan yang dimiliki Isagi yang sebenarnya tak lain adalah penciumannya akan bau gol di lapangan. 自分がゴール決めるために走ってたらあの辺にこぼれてくるのかなって思っただけで。何にせよ潔の武器はゴールの匂いがわかるってことだ。 Selanjutnya di ruang kontrol, Jinpachi terlihat didatangi oleh Andri yang kala itu berada di sana untuk menanyakan progres proyek Blue Lock pada dirinya. Andri mengatakan bahwa para petinggi sudah mulai menanyakan tentang perkembangan proyek tersebut mengingat jadwal laporan Jinpachi sudah hampir mendekati waktu deadline. Namun di sini Jinpachi menegaskan bahwa hasil seleksi pertama mulai akan memanas setelah hari ini. Para pemain di Blue Lock sendiri sudah menemukan semua senjata yang menjadi keahlian mereka dalam pertandingan. Sementara itu di waktu istirahat, Isagi nampak tak bisa tidur memikirkan momen luar biasa saat dirinya mencetak gol dan menghancurkan tim Y sebelumnya. Isagi yang tak pernah merasakan hal seperti itu langsung pergi ke ruang monitor untuk mereview pertandingan melawan tim Y. Namun tanpa diduga di sana ia bertemu dengan Chigiri yang nampak juga tak bisa tidur ketika melihat gol Isagi. Chigiri mengatakan bahwa gol spektakuler Isagi itu merupakan momen terbaik bagi dirinya menjadi sosok striker di lapangan. Namun di sini Isagi sendiri masih terlihat kebingungan sebenarnya senjata seperti apa yang ia miliki selama ini. Walaupun bermain sangat baik ketika melawan tim Y, Isagi pesimis dirinya akan mampu mengulangi permainan apiknya tersebut dan menganggap semua hal yang terjadi di lapangan hanyalah kebetulan belaka. 多分このゴールを一生忘れないと思う。 Namun Chigiri yang ada di sana malah berpendapat lain tentang pemikiran Isagi, di mana ia yang kala itu bermain sebagai back bisa melihat jelas semua hal yang terjadi di lapangan. Lantas Chigiri berpendapat bahwa kemungkinan kemampuan ataupun senjata yang dimiliki Isagi sendiri adalah spatial perception. Sama seperti Ashito dalam anime Aoashi dengan penglihatan yang sangat luas bak seorang dewa di lapangan, Isagi sendiri akan mampu membuat langkah-langkah yang tepat sama seperti di saat dirinya memutuskan untuk memarking Nico. Chigiri menambahkan jika Isagi nantinya benar-benar bisa memaksimalkan kemampuannya itu, maka dapat dipastikan Isagi akan menjadi sosok pemain paling berbahaya di lapangan. Mendengar semua perkataan Chigiri, Isagi pun langsung berterima kasih pada Chigiri. Bahkan Isagi secara spontan juga mulai menanyakan sebenarnya apa senjata yang dimiliki Chigiri sendiri. Namun sayangnya Chigiri kembali menolak untuk mengatakan hal itu. Ia hanya berkata di masa lalu akibat senjatanya itu Chigiri harus terancam berhenti dari dunia sepak bola setelah cedera ligamen yang dideritanya. Chigiri menambahkan bahwa sebenarnya alasan dirinya datang ke fasilitas Blue Lock adalah untuk menemukan alasan menyerah pada sepak bola. Dan setelah melihat gol Isagi sebelumnya, Chigiri pun saat ini seakan sudah menemukan alasannya untuk berhenti dari sepak bola tersebut. Sontak itu pun lantas malah meninggalkan perdebatan di antara keduanya di sana.
本当は諦めたくないんだろ。俺だって一緒だ。お前に俺の何がわかんだよ。 Kemudian di waktu latihan tiba-tiba saja Ego Jinpachi langsung memberikan pengumuman tentang klasemen sementara di gedung 5 seleksi pertama fasilitas Blue Lock. Di mana dalam klasemen tersebut tim V berhasil memuncaki klasemen setelah meraih 2 kali kemenangan dalam 2 laga terakhir. Sementara tim-tim lainnya memperoleh poin yang sama setelah menjalani 2 dan 3 kali pertandingan di sana. Tak hanya itu, Jinpachi juga lantas mulai memperbaharui peringkat masing-masing pemain dengan menempatkan Isagi sebagai peringkat teratas dalam tim Z. Sontal itu pun seperti sudah diprediksikan teman-temannya sendiri setelah permainan luar biasa Isagi sebelumnya. Dan di sini Jinpachi juga menjelaskan bahwa menemukan senjata setiap pemain adalah langkah awal bagi mereka menjadi seorang striker. Ia juga menambahkan bahwa langkah selanjutnya bagi para pemain tak lain adalah untuk memoles senjata ataupun keahlian mereka sembari memperbaikinya. Jinpachi meminta pada seluruh pemain untuk menemukan permainan unik mereka sendiri serta menemukan cara agar kemampuan tersebut bisa menonjol dalam pertandingan. Sontak perkataan Jinpachi itu pun membuat Isagi mulai memikirkan kembali cara memoles keahliannya itu, yakni Spatial Perfection. Walaupun saat ini dirinya masih kebingungan dengan langkah apa yang tepat agar kemampuannya itu bisa dipoles secara maksimal, namun Isagi bertekad untuk melatih staminanya dengan berlari agar mendukung kemampuannya tersebut. Sontak teman-temannya pun yang melihat tekad Isagi tanpa pikir panjang juga malah mengikuti latihan Isagi. Yang mana hal ini bisa terjadi akibat Isagi sendiri sudah menjadi kiblat bagi rekan-rekannya untuk bisa terus berkembang lebih baik lagi. 突出させろか。何をどう磨けばいいんだろう。絶対勝つ。突出してやる。 Kemudian setelahnya nampak para pemain tim Z sedang menganalisis strategi apa yang tepat untuk menundukkan tim W di pertandingan selanjutnya. Mewakili Kwon yang belum hadir di sana, Iemon mencoba menjelaskan peta kekuatan tim lawan yang mampu tampil gemilang dalam seleksi pertama. Diketahui bahwa selama pertandingan tim W sendiri hanya kalah 1 kali dari tim V dan berhasil menundukkan tim X dengan skor telak 4-1. Iemon mengatakan dalam tim W terdapat 2 pemain kunci yang selalu menjadi tulang punggung di tim mereka, yakni saudara kembar Kyosuke Wanima dan Junichi Wanima. Melalui penjelasan Iemon diketahui kemampuan kembar Wanima itu adalah kombinasi umpan pendek mematikan antar keduanya. Di mana jika tim Z ingin memenangkan pertandingan, mau tidak mau mereka harus berhasil mengunci permainan dari kembar Wanima tersebut. Beberapa saat kemudian akhirnya Kwon pun hadir di sana setelah beralasan berendam terlalu lama di kamar mandi. Kwon pun berkata dengan apa yang telah mereka pelajari dari pertandingan sebelumnya, ia pun menyarankan untuk memakai strategi dengan menempatkan 3 striker sekaligus di depan agar tak terlalu memakan waktu ketika merolling para pemain seperti di pertandingan terakhir. Mendengar strategi itu pun sontak seluruh pemain setuju dengan saran Kwon itu. 勝つぞチーム Z。 そうだな。負けたら終わるんだ。勝つ。絶対。 Singkat cerita, akhirnya pertandingan antara tim W melawan tim Z pun dimulai. Benar saja seperti yang dikatakan Iemon, pergerakan lincah kembar Wanima nyatanya berhasil menyulitkan para pemain tim Z. Diperlihatkan mereka seakan tak mampu menghentikan umpan 1-2 yang dimainkan tim lawan. Bahkan Chigiri yang diketahui memiliki masa lalu buruk dengan mereka berdua malah dibuat tak berdaya membendung kombinasi si kembar di lapangan. Namun di sini untungnya Isagi yang bertugas sebagai bek kala itu secara mengejutkan mampu merebut bola dengan tackle kerasnya. Tak hanya itu, melalui sebuah serangan balik cepat dengan umpan crossing yang dilesakkan Igarashi, nyatanya berhasil dimanfaatkan Kwon untuk mencetak 1 gol atas tim lawan di sana. 誇れる過去なんてないけど、俺はサッカーを諦めたくなくてここに来たんだ。人生変えるためにブルーロックにいるんだ。 Kemudian ketika kick off dimulai kembali, Junichi Wanima yang nampak murung malah tak fokus pada bola dan membuat penguasaan bola berhasil diintersep oleh Kunigami untuk melakukan serangan cepat di sana. Lagi-lagi dengan sebuah umpan crossing yang dilesakkan Bachira setelah melihat pergerakan Kwon di depan gawang. Kwon nyatanya berhasil kembali mencetak gol melalui tendangan volley nan akurat merobek jala gawang tim lawan. Sontak itu pun membuat tim Z kembali bisa menambah kedudukan mereka menjadi 2-0 atas tim lawan. Woi, ディフェンス陣ちゃんと止めろバカと鬼は言ってる。すまん。オーケー、しまっていこう。
Setelah gol kedua, nampaknya dominasi tim Z terus berlanjut di babak pertama. Berawal dari sebuah pelanggaran yang dilakukan tim lawan pada Naruhaya di sisi kanan pertahanan lawan, tim Z malah mendapatkan sebuah kesempatan melakukan tendangan bebas dalam pertandingan, di mana Bachira yang kala itu mengambil peluang tendangan bebas langsung mengarahkan umpan pada Kwon yang tak mendapatkan penjagaan di depan gawang. Sontak Kwon pun dengan leluasa mampu menceploskan bola guna mencetak hat-trick sekaligus membawa tim Z unggul 3-0 di penghujung babak pertama. Setelahnya di ruang ganti nampak seluruh pemain tim Z memuji penampilan luar biasa yang ditunjukkan Kwon. Mereka semua terlihat sangat mengapresiasi taktik serta strategi yang Kwon terapkan atas tim mereka. Bahkan hal tersebut secara tersirat mampu menambah kepercayaan diri para pemain tim Z sendiri. Sementara di ruang kontrol nampak ego Jinpachi malah tak senang dengan penampilan api tim Z. Walaupun Anri yang juga berada di sana memuji penampilan Kwon, namun Jinpachi sendiri malah tak menggubris hal itu. Namun sayangnya di babak kedua aliran permainan malah berubah 190 derajat untuk tim Z sendiri. Dibelatkan dengan mudahnya tim lawan malah berhasil mengintersep bola dari kaki Kwon di saat dirinya mendapatkan penguasaan bola. Di mana akibat kesalahan itu pun sontak menghasilkan sebuah serangan balik cepat oleh kembar Wanima yang kemudian diteruskan menjadi gol guna memperkecil kedudukan tim lawan atas tim Z di sana. Selanjutnya Kwon lagi-lagi membuat sebuah kesalahan dengan memberikan umpan lemah pada Isagi yang kembali dimanfaatkan kembar Wanima mencetak gol kedua mereka. Di mana kelalaian itu pun membuat Raichi sangat marah pada Kwon yang malah membuat kesalahan fatal di saat momen keunggulan tim mereka. Menanggapi kemarahan Raichi itu pun Kwon langsung bersujud meminta maaf akan aksi ceroboh yang dilakukannya. Hal itu pun sontak membuat Raichi dan seluruh pemain tim Z sendiri tak memiliki pilihan lain untuk memaafkan Kwon. Namun sayangnya di saat yang sama Isagi malah melihat Kwon menyeringai seakan berkhianat atas timnya sendiri. Isagi pun dibuat terkejut bagaimana mungkin Kwon yang dijadikan panutan selama ini malah mengkhianati mereka semua. Isagi yang tak mau ambil pusing sontak lebih memilih berpikir positif dan menganggap semua hal itu mungkin hanya imajinasinya semata. Selanjutnya ketika tiba giliran Isagi, Kunigami dan Bachira yang menjadi striker di depan, pergerakan mereka malah mampu dibaca oleh pemain lawan. Seakan-akan semua strategi yang telah direncanakan oleh tim Z sendiri telah diprediksikan oleh tim W dalam pertandingan tersebut. Bahkan untuk ketiga kalinya Kwon diperlihatkan kembali melakukan sebuah kesalahan clearance yang berakibat pada bobolnya gawang tim Z oleh si kembar Wanima. Hal itu pun sontak membuat Isagi mulai yakin bahwa Kwon sengaja memberikan kesempatan untuk tim lawan mencetak gol pada timnya sendiri. Mengetahui kesadaran Isagi ini pun si kembar Wanima langsung memberitahukan bahwa benar Kwon sedang mengkhianati mereka semua. Kembar Wanima menjelaskan bahwa sebelumnya Kwon datang pada mereka dan memberitahukan seluruh taktik tim Z sebagai imbalan hat-trick yang dilakukannya dalam pertandingan. Tak bisa berkutik dengan penjelasan itu pun Kwon tanpa rasa bersalah malah mengakui pengkhianatan itu sembari bergabung ke dalam tim lawan. Di mana Kwon menjelaskan bahwa hal itu ia lakukan semata-mata untuk lolos sendirian dengan mengorbankan rekannya sendiri ke tahap berikutnya. Nampaknya Kwon tak yakin bahwa tim Z akan mampu melaju ke babak selanjutnya karena ia nilai lemah. Puncaknya melawan 12 orang pemain lawan dengan bergabungnya Kwon di tim lawan, tim Z pun malah kembali kebobolan di sisa akhir babak kedua pertandingan berjalan. Pasca pengkhianatan yang dilakukan si Fangsat Kwon pada timnya sehingga membuat tim Z harus tertinggal 4-3 setelah mencetak 3 poin sebelumnya, membuat seluruh perasaan pemain tim Z mulai campur aduk antara marah serta frustrasi. Mereka semua seakan mulai hilang harapan untuk tetap melangkah menuju tahap selanjutnya, tak terkecuali Isagi.
Nampak Isagi diperlihatkan ingin membalas semua perbuatan buruk yang telah Kwon lakukan pada timnya. Dengan penuh percaya diri, Isagi mulai mencoba langsung menyerang ke jantung pertahanan tim lawan. Namun sayang pergerakan Isagi di lapangan malah mendapatkan marking ketat dari kembar Wanima sehingga bola kembali berhasil direbut oleh Kwon yang saat ini telah bergabung dalam tim lawan. Melalui serangan balik cepat yang dibangun tim lawan dengan meloloskan Junichi Wanima berhadapan 1 lawan 1 melawan Iemon, tanpa ragu ia langsung meletakkan sebuah tendangan keras ke arah gawang tim Z. Namun beruntung tendangan tersebut masih bisa ditepis Iemon membentur tiang gawang. Diperlihatkan Iemon pun dengan lantang langsung berteriak pada rekannya agar segera mengambil bola muntah di sana. Iemon berkata walaupun tim mereka tak akan bisa memenangkan pertandingan saat ini, namun setidaknya mereka akan tetap menjaga asa guna lolos ke tahap selanjutnya dengan hasil imbang melawan tim Wei nantinya. Namun di sini sayangnya bola muntah yang mengarah pada Chigiri malah berhasil direbut kembali oleh Kyosuke Wanima yang bergerak lebih cepat mendahului Chigiri. Bahkan Raichi yang coba meneriaki Chigiri setelah melihat aksinya tak serius menjaga bola malah tak mendapatkan respon positif dari Chigiri sendiri. Di mana hal itu bisa terjadi akibat keputusasaan yang dialami Chigiri dalam hidupnya saat ini. 世界一のストライカーになると、あの頃の俺は自分の未来を本気でそう信じてたんだ。俺はこの才能を証明するために生まれてきて、この足でぶち抜くことが俺にだけ与えられた快感で。 Diperlihatkan dalam sebuah flashback antara Chigiri dan Wanima bersaudara sebelum mereka bergabung dalam fasilitas Blue Lock. Diketahui kembar Wanima yang berada dalam satu tim bersama Chigiri yakni di SMA Reijitsu malah selalu berlagak sebagai senior arogan yang haus akan penghormatan dari para juniornya. Namun di satu momen Wanima bersaudara berhasil dibuat bungkam oleh bakat berlari Chigiri ketika mereka berdua dikalahkan melalui sebuah duel perebutan bola. Tak hanya itu, setelah melihat kemampuan Chigiri, pelatih tim Reijitsu sendiri bahkan menempatkannya sebagai pusat formasi dari tim mereka menggantikan Wanima bersaudara. 次の試合も千切のスピードを生かしたワントップでいけ。全国優勝も夢じゃないぞ。 Diketahui ternyata bakat Chigiri ini telah terlihat sejak dirinya masih berumur 6 tahun. Dimana sejak saat itu sepak bola sendiri sudah menjadi bagian dari hidup Chigiri yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Bahkan Chigiri yakin dengan bakatnya itu ia akan mampu melampaui siapapun guna menjadi sosok striker terhebat di dunia. Namun sayangnya keyakinan Chigiri dalam menjalani karirnya sebagai atlet harus pupus ketika dirinya harus mengalami cedera ACL dalam sebuah pertandingan. Sang dokter yang menanganinya kala itu mengatakan bahwa jikalau di kemudian hari Chigiri kembali mengalami cedera yang sama, maka dapat dipastikan perjalanan karirnya sebagai pemain sepak bola akan sangat menyulitkan dirinya. Sontak akibat hal inilah Chigiri kemudian nampak putus asa dan ingin menyerah saja dari sepak bola yang sangat ia cintai. Bukannya takut akan mengalami cedera yang sama, namun diketahui Chigiri takut akan kehilangan identitasnya sebagai pelari tercepat di lapangan. あれから俺は諦め方を探してる。俺が俺じゃなくなるのが怖いんだ。 Sementara kembali lagi di lapangan pertandingan, nampak seluruh pemain tim Z masih tampil ngotot tak ingin menyerah begitu saja pada laga itu, terutama Isagi. Ia terus mencoba memutar otak guna menemukan cara membongkar pertahanan tim lawan. Walaupun sepertinya sangat sulit bagi Isagi setelah bocornya taktik mereka ditambah dengan provokasi yang dilakukan Kwon, hal itu malah makin membuat Isagi menjadi-jadi untuk terus berusaha menciptakan keajaiban mengejar ketertinggalan di babak perpanjangan waktu. 探せ、考えろ。まだゴールの手段があるはず。俺が決める。 Bahkan dengan sangat ngotot Isagi langsung merebut bola dari Chigiri yang mendapatkan penguasaan bola di sana. Sontak Chigiri yang melihat permainan menggebu-gebu Isagi mulai berpikir bahwa Isagi sangat mirip dengan dirinya di masa lalu. Bahkan akibat hal itu pun malah men-trigger perasaan Chigiri untuk terus maju dan tak melupakan dunianya dalam sepak bola. Dengan penuh percaya diri, Chigiri pun langsung berlari dari belakang menuju area pertahanan tim lawan. これで最後でもいい。行くぞ右足。
Sontak pergerakan Chigiri itu pun langsung menstimulus kemampuan Isagi mencium bau gol dari pergerakan Chigiri. Tanpa ragu Isagi pun langsung meletakkan sebuah umpan panjang yang dinilai tak berguna baik bagi lawan ataupun kawannya di sana. Bahkan di saat Kwon berpikir bahwa pertandingan itu sudah menjadi milik tim W, dengan kecepatannya Chigiri berhasil merebut serta menggiring bola melewati beberapa pemain lawan. Puncaknya di saat ia tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper tim lawan dengan sangat heroik, Chigiri mampu mencetak gol guna menyelamatkan tim Z dari jurang kekalahan. Sontak dengan gol itu pun para pemain tim Z sendiri mulai bersukacita mengapresiasi aksi heroik Chigiri. Sementara di sisi lain, Kwon si pengkhianat malah dihajar habis-habisan oleh pemain lawan karena dianggap menyembunyikan kemampuan Chigiri dalam pertandingan. Bahkan akibat kejadian itu pun kedua tim di sana hampir saja bertikai satu sama lain di saat Kwon memilih kabur dari sana. Hal itu pun sontak mengisyaratkan betapa fangsatnya sikap Kwon dalam pertandingan itu. Arigatou Isagi. Ore wa hashiru zo. Kono ashi ga kuwareru made. Kono netsu ga tsukiru made. Setelah pertandingan selesai, para pemain tim Z yang kala itu sedang menuju kantin malah berpapasan dengan Kwon yang diperlihatkan sedang mencoba membujuk tim V, calon lawan tim Z, di pertandingan terakhir untuk bekerja sama. Namun sayangnya di sini si fangsat Kwon malah mendapatkan penolakan dari punggawa tim V sendiri, yakni Nagi, Ryo, serta Zantetsu. Di mana mereka semua menilai bahwa tak ada manfaatnya sama sekali menerima penawaran tersebut. Tak hanya itu, Nagi pun mengatakan bahwa tim V akan dengan sangat mudah mengalahkan tim Z yang ia nilai sangat lemah. Pendengar hal itu pun Isagi bersama seluruh pemain tim Z langsung datang melabrak mereka semua di sana. Di mana Isagi dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa tim Z akan mampu mengalahkan tim V di pertandingan terakhir nanti. Selanjutnya, guna mempersiapkan diri menghadapi tim V dalam laga terakhir seleksi pertama fasilitas Blue Lock, nampak para pemain tim Z sedang melakukan meeting menyusun strategi dalam sebuah ruangan. Tak hanya itu, di sini juga diinfokan tentang hasil imbang dalam pertandingan lainnya antara tim W melawan tim Y yang membuka harapan tim Z agar tetap lolos. Di mana tim Z yang berada dalam posisi ketiga klasemen saat ini masih memiliki peluang jika di pertandingan terakhir nanti mampu mengalahkan tim V sebagai tim tak terkalahkan. Yemon mengatakan bahwa setidaknya ada 3 pemain kunci yang selalu membawa kesuksesan dalam setiap laga tim V selama seleksi pertama. Mereka adalah Zantetsu, Suguru, Ryo Mikage, serta sang top scorer tim V saat ini, yakni Seishiro Nagi. Yemon menambahkan jikalau mereka tak bisa menghentikan ketiganya di lapangan, maka kemenangan akan menjadi hal mustahil untuk diraih tim Z nantinya. Nagi Seishiro, aitsu wa mukatsuku. Zettai katsu. Sementara dalam sebuah flashback kita diperlihatkan dengan masa lalu seorang Ryo yang merupakan pemain penting dalam tim V saat ini. Diketahui ia yang merupakan anak dari keluarga kaya raya selalu saja mendapatkan apapun yang ia inginkan selama hidupnya. Namun sayangnya dengan kemewahan itu tak lantas membuat dirinya bahagia menjalani kesehariannya sebagai orang kaya. Namun di satu hari ketika dirinya tanpa sengaja melihat siaran tentang Piala Dunia yang diadakan, lantas Ryo pun tertarik dan bertekad ingin meraih gelar juara tersebut suatu hari nanti. Walaupun di sisi lain ia mendapatkan tentangan dari ayahnya yang ingin Ryo menjadi penerus perusahaan keluarga Mikage, namun Ryo tetap pada pendiriannya untuk meraih impiannya itu, yakni sebagai pemain sepak bola. Dameda, akirame nasai. Nande? Hoshii mono wa subete te ni irero tte. Omae wa ore no koukeisha da. Di mana selanjutnya hal itu pun seakan mulai terang bagi Ryo di saat dirinya tanpa sengaja bertemu dan melihat bakat terpendam Nagi yang terdaftar di sekolah yang sama dengan dirinya. Walaupun diketahui Nagi memiliki sifat malas dalam dirinya, namun Ryo yakin bahwa bersama Nagi akan membuatnya bisa mewujudkan impiannya meraih gelar juara Piala Dunia. Ore no jinsei wa taikutsu ni michite ita. Sakkar to Nagi Seishiro ni deau made wa.
Selanjutnya di waktu istirahat terlihat para pemain tim Z masih bersetegang dengan Kwon di saat dirinya menolak bekerja sama dan mengharapkan kekalahan tim Z melawan tim V nantinya. Kwon mengatakan bahwa dirinya akan tetap lolos ke tahap selanjutnya dengan 3 gol yang telah ia cetak ke dalam gawang tim W sebelumnya. Namun di saat situasi makin memanas tiba-tiba saja ego Jinpachi muncul di layar monitor guna menjelaskan tentang kemajuan tim Z saat ini. Jinpachi mengatakan bahwa permainan apik tim Z selama ini melawan tim-tim kuat hanyalah sebuah kebetulan belaka. Ia menegaskan bahwa yang diperlukan para pemain tim Z saat ini adalah sebuah formula untuk menciptakan peluang mencetak gol di lapangan. Di mana hal yang paling dibutuhkan oleh striker terhebat tak lain adalah kemampuan untuk mencetak banyak gol guna memenangkan pertandingan. Lebih jauh Jinpachi pun lantas meminta pada mereka semua agar terus berevolusi mengingat dalam pertandingan selalu saja terjadi hal-hal tak terduga yang tak dapat diprediksikan para pemain sendiri. Selain hal itu Jinpachi di sini juga mengumumkan ranking terbaru dalam tim Z yang menempatkan Kwon Wataru berada di posisi atas. Namun meski demikian Jinpachi berkata bahwa Kwon sendiri merupakan seorang striker paling busuk yang ada di dalam fasilitas Blue Lock. Pengkhianatan dan sikap tak sportifnya dalam pertandingan sama sekali tak mencerminkan sosok seorang striker hebat yang ia cari selama ini. うるせえ。俺はずっと本気でサッカーをワールドカップ優勝を夢見て努力してきたんだ。 Mendengar seluruh perkataan Jinpachi itu pun Isagi mulai berpikir untuk terus berevolusi agar bisa mengalahkan tim V yang telah meremehkan dirinya. Secara sadar ia pun datang ke tempat latihan tim X untuk meminta bantuan Baro sang top scorer saat ini dengan 10 golnya. Walaupun Baro awalnya sangat kasar pada Isagi dengan langsung menendang bola pada Isagi, namun setelah mendengar perasaan Isagi secara tersirat, Baro langsung mengajak Isagi bertanding one on one di sana. Di sini diperlihatkan dengan mudahnya Baro mampu mendribble dan mengecoh Isagi untuk mencetak gol ke gawang dari jarak 23 meter. Tak hanya sekali, bahkan untuk kedua kalinya Baro mampu mencetak gol pada posisi yang sama melawan Isagi. 一瞬の隙を見せるだけでどこからでも自由自在に得点を奪える。 Di sisi lain tak ingin kalah begitu saja, setelah melihat hal itu pun Isagi mulai menganalisis permainan Baro sesuai perkataan dari Jinpachi sebelumnya. Isagi yang saat ini telah paham bahwa dirinya harus memarking area tandangan Baro, mulai nampak yakin akan mampu menghentikan pergerakan Baro di sana. Namun sayangnya di saat-saat terakhir ketika Baro membawa bola dengan kemampuan tendangannya, ia masih saja berhasil menciptakan sebuah gol ke arah gawang Isagi. Diketahui walaupun analisis Isagi telah sepenuhnya benar, namun ia salah memperhitungkan jarak kemampuan tendangan Baro yang sebenarnya yakni 27 meter. Namun terlepas dari kekalahan itu, Isagi yang banyak belajar tentang formula apa yang digunakan Baro untuk mencetak gol malah nampak senang dan berterima kasih pada Baro. Bahkan di malam hari ketika dirinya sedang beristirahat, ia terus mencoba mencari cara mengkombinasikan kemampuannya yakni spatial perception dengan faktor lainnya seperti apa yang telah ia pelajari dari Baro. Nampak ketegangan terpancar dari raut wajah Isagi mengingat pertarungannya dengan tim V sudah semakin dekat. 絶対勝つぞ。俺たちはまだ終わらない。 Kemudian esok paginya sebelum pertandingan dimulai, nampak para pemain tim Z sedang menyusun strategi guna menghadapi pertandingan melawan tim V. Dengan menempatkan Kunigami, Gagamaru, serta Chigiri sebagai striker dan menempatkan setidaknya 5 pemain di garis pertahanan, diketahui mereka akan memainkan taktik parkir bus sembari menunggu kesempatan melakukan serangan balik cepat. Dengan 10 orang pemain saja di lapangan, nampak hal itu merupakan taktik terbaik yang bisa dimainkan tim Z saat ini. Singkat cerita, akhirnya pertandingan penentu bagi tim Z pun dimulai. Benar saja seperti apa yang telah direncanakan, tim Z berhasil tampil disiplin dengan memarking serta memotong aliran bola yang mengarah pada Nagi di depan. Di mana melalui serangan balik cepat yang dibangun berhasil meloloskan Bachira memberikan umpan jarak jauh pada Gagamaru di sana. Di mana dengan kengototan Gagamaru ia pun diperlihatkan mampu menyundul bola yang datang ke arahnya. Di sini walaupun sundulan Gagamaru malah membentur mistar gawang, namun set play tim Z sendiri sontak membuat para pemain makin percaya diri untuk memenangkan pertandingan. こっちは守備陣形を崩さないよう攻撃に人数をかけず
天使速攻の超ロングパス秒殺カウンター。やっぱダイビングヘッド。 Di sisi lain, Reo yang tak mau kalah melihat aksi tim Z langsung meminta Nagi untuk melakukan hal yang sama seperti set play yang dilakukan tim Z. Tanpa pikir panjang, Reo yang mendapatkan bola langsung mengarahkan bola lambung ke arah Nagi di depan. Di sini walaupun arah datangnya bola cukup deras, namun dengan sangat baik Nagi masih mampu mengontrol bola yang selanjutnya diteruskan menjadi gol oleh dirinya. Sontak aksi tiruan yang dilakukan tim V itu pun langsung mengagetkan para pemain tim Z di sana. Di sini melihat keterampilan Nagi dalam mengontrol bola di tengah hadangan dua pemain sekaligus, lantas malah membuat Isagi merasa ketar-ketir akan mampu mengalahkan tim V. Bagaimana tidak, dalam sekejap mata aksi kombinasi Reo bersama Nagi dengan mudahnya mampu menerobos pertahanan tim Z. Namun meski begitu, ketika laga dimulai kembali melalui Kunigami, tim Z lagi-lagi mencoba membangun serangan. Dengan kemampuan tendangan keras dari jarak 28 meter, Kunigami diperlihatkan coba menusuk ke area ideal jangkauan tendangannya. Namun sayang ketika dirinya telah bersiap untuk menembak, tiba-tiba saja Reo malah mampu merebut bola dari Kunigami dan langsung melakukan serangan balik mengumpan pada Nagi di depan. Di sini untuk kedua kalinya dengan kontrol sempurna dengan menempatkan bola di atas kepalanya, Nagi pun langsung melakukan sebuah tendangan sepeda terbalik membobol gawang tim Z guna menambah keunggulan tim V menjadi 2-0. Sontak gol spektakuler itu pun seakan meruntuhkan kepercayaan diri para pemain tim Z. Hal itu terlihat dikala para pemain malah saling menyalahkan satu sama lain di sana. Kemudian puncaknya ketika tim Z menyerang memanfaatkan kecepatan Chigiri, akselerasinya malah berhasil dihadang oleh Zantetsu yang memiliki kemampuan sejenis seperti Chigiri. Bahkan melalui sebuah counter, lagi-lagi tim V mampu menambah kedudukan mereka di saat tendangan keras Zantetsu mampu merobek jala gawang Iemon. Melihat 3 gol bersarang ke dalam gawang timnya, sontak membuat para pemain tim Z mulai frustrasi seakan hilang harapan guna memenangkan pertandingan tersebut. Namun sejurus kemudian, di saat rekan setimnya sudah mulai putus asa menghadapi laga itu, diperlihatkan Bachira justru makin bersemangat untuk tetap melanjutkan permainan. Walaupun tertinggal cukup jauh oleh tim V, diketahui monster dalam diri Bachira mengatakan agar terus berjuang guna mengejar ketertinggalan. Dengan penuh keyakinan dalam dirinya, Bachira meminta bahwa mereka harus melampaui batas kemampuan agar bisa melakukan sesuatu di luar nalar. Benar saja ketika kick off dimulai dengan dribble berkelas bak seorang Neymar, diperlihatkan Bachira mampu melewati hadangan beberapa pemain lawan termasuk Reo dan Zantetsu. Bahkan puncaknya melalui sebuah tendangan Rabona, Bachira pun nyatanya berhasil menciptakan gol paling spektakuler yang lantas merubah kedudukan untuk tim Z menjadi 1-3. Outside, 左か、右、空中エラスコ、ルーレットスピン、バン。Di mana dengan gol itu pun lantas menjadi sebuah pemicu bagi kebangkitan para pemain tim Z sendiri. Bagaimana tidak ketika melihat Bachira sukses melampaui batasannya, hal tersebut sontak membuka kembali harapan tim Z untuk memenangkan pertandingan. Mita, ore no super special goal. Hora, tanoshiku natte kita sho. Ikuso mou itte. Kemudian setelahnya kendali permainan di lapangan saat ini justru malah berbalik didominasi oleh tim Z di sana. Walaupun tim V terus melancarkan serangan, namun mereka dibuat kesulitan di saat Reo di marking sangat ketat oleh Raichi. Walaupun sempat berhasil meneruskan umpan pada Zantetsu, namun nyatanya Chigiri yang juga memarking dirinya justru saat ini berhasil menjangkau kecepatan Zantetsu. Bahkan ketika Nagi berhasil menendang bola, diperlihatkan dengan semangat juangnya Igarashi mampu membloking bola menggunakan wajahnya dan membuat bola saat ini jatuh di kaki Bachira. Tak ingin membuang kesempatan yang ada, Bachira pun langsung meneruskan umpan pada Kunigami di depan. Di sini walaupun sempat bimbang antara menggiring bola ataupun melakukan tendangan untuk melampaui batasan seperti Bachira,
Namun setelah mendengar teriakan penuh semangat Isagi di sana, tanpa ragu Kunigami pun memilih langsung melakukan tendangan super jauh di luar jangkauan tembakannya. Dengan memfokuskan tendangan di bagian tengah bola, hal tersebut pun nyatanya mampu membuat bola berbelok arah ketika akan ditepis kiper tim lawan dan membuat Kunigami berhasil membawa timnya memperkecil kedudukan menjadi 2-3 di akhir babak pertama berjalan. チーム Z 覚醒タイム。 Selanjutnya di ruang ganti tim lawan, nampak para pemain tim V mulai merubah strategi mereka untuk mempertahankan keunggulan di paruh kedua nanti. Nampaknya dari apa yang terjadi di babak pertama, tim V sendiri saat ini malah makin mewaspadai permainan tim Z. Sementara di sisi tim Z sendiri, kepercayaan diri mereka malah makin menjadi-jadi. Dengan 2 gol yang dicetak di babak pertama, mereka yakin akan mampu mengejar bahkan memenangkan pertandingan di babak kedua nanti kecuali Isagi. Diperlihatkan saat ini Isagi malah kebingungan akan seperti apa hal yang harus ia lakukan agar di babak kedua nanti dirinya juga bisa berevolusi seperti Bachira dan Kunigami. Nampaknya saat ini Isagi merasa ragu akan kemampuannya sendiri untuk bisa menciptakan gol sesuai formula yang dijelaskan oleh Jinpachi sebelumnya. Kemudian ketika babak kedua dimulai, tim Z diperlihatkan kembali mampu menekan tim V di sana. Melalui sebuah umpan terukur ke depan diperlihatkan Kagamaru hampir saja mencetak gol andai tendangan spektakulernya tak dihadang oleh Zantetsu yang saat ini malah membantu pertahanan. Tak hanya itu, ketika bola rebound jatuh di kaki Isagi, dirinya justru tak bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik di saat Isagi malah ragu-ragu untuk melakukan tendangan. Namun meski menemui jalan buntu, hal itu pun tak lantas meruntuhkan semangat para pemain tim Z termasuk Isagi. Di sini sembari memikirkan kembali keraguan-raguannya itu, ketika menyerang Isagi pun lantas mulai menemukan jawaban untuk tak membuang-buang kesempatan seperti sebelumnya. Isagi sadar bahwa dengan kemampuannya ia harus bisa melakukan positioning untuk membuat 1-2 langkah maju ke depan guna membantu serangan. Nampaknya hal inilah yang selama ini diinginkan Ego Jinpachi pada para pemain di fasilitas Blue Lock. Di mana dengan mengatur pertandingan antara tim lemah dan tim terkuat justru akan memicu kebangkitan para pemain di lapangan. Jinpachi berkata bahwa kebangkitan yang ia maksud bukanlah kebangkitan sebuah kekuatan super. Namun kebangkitan yang ia maksud adalah ketika para pemain mengetahui betul siapa diri mereka sebenarnya. 覚醒とは常に極限状態でのみ起こる代物だ。例えば自分より強大な敵と相対した時。 Kembali lagi dalam permainan, nampak Ryo yang terus dimarking ketat oleh Raichi justru membuat sebuah pelanggaran ketika dirinya tak bisa menahan amarah menghadapi provokasi yang dilakukan Raichi. Sontal itu pun nyatanya berhasil membuka peluang bagi tim Z melakukan serangan melalui tendangan bebas. Di sini tanpa pikir panjang, Raichi yang mengambil tendangan tersebut langsung mengarahkan bola pada Chigiri di depan. Di mana dengan kecepatannya Chigiri langsung menggiring bola ke depan menerobos pertahanan tim lawan. Walaupun sempat mendapatkan hadangan Zantetsu, namun kali ini Chigiri diperlihatkan berhasil melewati Zantetsu yang membuatnya berhasil membuka peluang melakukan tembakan keras sekaligus membobol gawang lawan guna merubah kedudukan menjadi 3-3 di sana. Kemudian melihat kehebatan tim Z dalam menyamakan kedudukan atas tim V malah membuat Kwon sangat terkejut seakan tak percaya pada apa yang terjadi saat ini. Bagaimana tidak, tim yang ia nilai sangat lemah justru malah berhasil menyulitkan tim terkuat bahkan dengan 10 orang pemain saja. Kwon pun diperlihatkan mulai panik jikalau timnya nanti bisa memenangkan pertandingan melawan tim V. 何やってんだよお前ら本気出せバカ10人相手に負けるとか恥ずかしくねえのかよタコ Di sisi tim lawan sendiri, nampak Ryo dibuat tak bisa berkutik untuk mengalirkan serangan membalas gol penyama kedudukan tim Z. Dengan penjagaan super ketat yang dilakukan Raichi pada dirinya, serta diputusnya jalur operan pada Nagi dan Zantetsu membuat Ryo sendiri mulai kebingungan untuk menentukan langkah apa yang tepat guna melakukan serangan. Walaupun hanya bermain dengan 10 orang saja, nampak tim Z saat ini berhasil menguasai lapangan serta mengunci pergerakan Ryo yang merupakan otak serangan tim V. Namun Nagi yang melihat keputusasaan di raut wajah Ryo tanpa pikir panjang langsung berinisiatif bergerak meminta dan mulai menggiring bola ke depan. Dengan skill individu serta kombinasinya bersama Zantetsu, hal itu pun terbukti ampuh untuk membongkar pertahanan tim Z di sana.
Sampai di satu momen ketika Zantetsu meletakkan sebuah umpan ke arah Nagi di depan gawang. Dengan sebuah kontrol sempurna, Nagi pun berhasil menerima serta meneruskannya menjadi sebuah gol merobek jala gawang Iemon. Dimana dengan gol itu pun nyatanya sekali lagi berhasil membawa tim V kembali unggul atas tim Z dengan skor 4-3. Di sini melihat gol itu pun membuat Isagi mulai berpikir ternyata permainan tim Z malah berdampak negatif dengan men-trigger kebangkitan sosok Nagi bagi tim lawan. Dengan gol krusial yang dicetak Nagi saat ini justru akan semakin menyulitkan tim Z sendiri ke depannya. Bagaimana tidak, tim Z yang saat ini membutuhkan sebuah kemenangan untuk tetap lolos harus mampu mencetak 2 gol lagi ke gawang tim V di sisa 15 menit babak kedua. Para pemain tim Z pun mulai kembali menyusun strategi baru untuk memperkuat pertahanan guna menghentikan pergerakan Nagi sembari menunggu kesempatan melakukan counter. Namun sayangnya keputusan itu pun ditolak mentah-mentah oleh Raichi yang bertekad agar terus menyerang meninggalkan pertahanan pada dirinya di belakang. Dengan menggebu-gebu, Raichi pun meminta pada rekannya agar terus mati-matian menyerang mengingat mereka semua di sana adalah sosok seorang striker. Mendengar perkataan Raichi itu pun sontak membuat para pemain tim Z kembali bersemangat di sana. Benar saja ketika kick off dimulai, Bachira yang mendapatkan penjagaan ketat langsung memberikan bola pada Chigiri di sisi sayap. Dengan kecepatannya lagi-lagi Chigiri diperlihatkan mulai mendorong bola ke depan mengajak Zantetsu beradu sprint guna menerobos pertahanan tim lawan. Namun sayangnya Nagi yang saat ini tampil penuh inisiatif justru malah mampu membaca pergerakan Chigiri dan telah bersiap untuk mengintersep bola. Namun di saat terakhir Isagi yang sebelumnya telah memprediksikan pergerakan Nagi pun nyatanya mampu mengamankan serta mengembalikan bola kepada Chigiri. Dimana dengan kecepatannya Chigiri pun mulai berlari melewati beberapa pemain dan menendang bola ke gawang tim V. Walaupun tendangan Chigiri berhasil ditepis oleh kiper tim lawan, namun nyatanya hal itu pun berhasil menciptakan kemelut yang lantas. Kemudian berhasil diteruskan menjadi sebuah gol oleh Kunigami di sana. Seakan tak percaya dengan gol itu pun membuat Isagi mulai sadar bahwa kejadian di lapangan sama persis seperti yang telah Isagi simulasikan. Dimana dengan mengisi setiap kelemahan rekan-rekannya seperti saat dirinya membackup pergerakan Chigiri, Isagi pun mulai mengerti tentang bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan kemampuannya sendiri. Isagi yakin dengan hal itu pun akan mampu membawa dirinya juga sukses mencetak golnya sendiri dalam pertandingan kali ini. あそこさえ埋まればマイボールのまま一気に俺たちの波状攻撃が生まれる。この目と脳で俺はフィールドの未来へ行ける。この力で奪うんだ俺のゴールを。 Sementara Kwon yang melihat perjuangan tim Z kembali berhasil menyamakan kedudukan malah dibuat bimbang akan nasibnya saat ini. Diperlihatkan di sini Kwon mencoba mengingat-ingat kembali kesempatan dirinya lolos di saat perolehan golnya disamai oleh Kunigami. Namun meski dapat dipastikan lolos jika hasil pertandingan tak berubah setelah dirinya bertengger di ranking pertama dalam tim Z sebelumnya, terlihat di raut wajah Kwon malah tak tergambar sedikit pun kebahagiaan seperti ketika dirinya mengkhianati rekan-rekannya. Terungkap dari sebuah flashback, ternyata Kwon merupakan seorang leader yang serius membangun tim sepak bola sekolahnya sendiri dari nol bersama rekan-rekannya. Bahkan melalui kerja kerasnya selama ini bersama tim yang ia bentuk, Kwon sukses membawa tim sepak bola sekolahnya masuk ke perempat final turnamen tingkat regional. Namun sayangnya keseriusan Kwon itu pun malah dinilai berlebihan oleh rekan-rekannya sendiri. Mereka berpikir bahwa cita-cita Kwon terlalu tinggi untuk masuk dalam kejuaraan nasional. Sontak akibat hal itu pun yang lantas membuat Kwon sendiri setelahnya tak bisa mempercayai rekan-rekannya lagi. 俺のことを認めてくれる人がいる。俺が戦うべき場所はここだ。
Kembali lagi dalam pertandingan, nampak tim lawan sukses melakukan sebuah counter di saat Zantetsu langsung mengarahkan bola pada Nagi yang sedang berlari di depan. Walaupun Isagi diperlihatkan lagi-lagi mampu membaca bola yang mengarah pada Nagi, namun di sini dengan kehebatannya Nagi berhasil menghentikan bola menggunakan punggungnya sekaligus mampu mengecoh Isagi yang merupakan pemain terakhir di garis pertahanan tim Z. Selanjutnya di saat Nagi pun akan mengakhiri laga itu melalui tendangan keras dari luar kotak penalti, secara mengejutkan Kwon langsung menjegal Nagi dengan keras guna menyelamatkan tim Z dari kebobolan. Walaupun di sini tindakan Kwon dinilai sangat merugikan dirinya sendiri mengingat kartu merah yang ia dapatkan, di mana hal itu pun akan berdampak pada tidak lolosnya Kwon di saat posisinya sebagai top scorer telah digeser Kunigami. Namun nampaknya Kwon sendiri saat ini sudah mulai kembali mempercayai rekan-rekannya sendiri dalam tim Z. Bahkan tanpa ragu Kwon meminta pada mereka semua untuk memenangkan pertandingan agar dirinya bisa menggapai impiannya menjadi sosok striker nomor 1 di dunia. Mendengar perkataan Kwon itu pun lantas mulai kembali membakar semangat para pemain tim Z setelah sekali lagi diberikan sebuah nyawa oleh aksi heroik Kwon. この状況はクオンがいなきゃ存在しなかった時間だ。終わってたはずの俺たちの時間がまだ少しだけ残ってる。 Kemudian di momen terakhir pun saat tim lawan mendapatkan kesempatan melalui tendangan bebas, Ryo yang kala itu berada di depan bola tanpa ragu langsung melesakkan sebuah tendangan keras ke arah gawang Yemon. Di sini dengan refleksnya Yemon diperlihatkan mampu menepis bola yang mengarah tepat ke pojok kiri atas gawangnya. Walaupun sempat terjadi sebuah kemelut di depan gawang, namun untungnya para pemain tim Z sendiri khususnya Gagamaru mampu melakukan clearance tepat di saat bola akan masuk ke gawang. Tanpa diduga bola clearance yang dilakukan Gagamaru tadi pun nyatanya berhasil didapatkan Isagi untuk melakukan sebuah serangan balik di menit-menit akhir pertandingan berjalan. しのいだなんだよそれ本当にどうなってんだよ さあラストチャンスだ。 Di sini melihat Isagi mendapatkan bola rebound, Ryo diperlihatkan mulai panik sembari meminta teman-temannya mundur ke belakang guna mengantisipasi serangan balik dari tim Z. Sementara Isagi yang mendapatkan bola diperlihatkan sedang mencoba menjadi jembatan mencetak gol memanfaatkan kemampuan trio striker tim Z yakni Kunigami, Bachira, dan Chigiri. Walaupun mendapatkan hadangan dari Ryo, Isagi pun langsung mengoper bola pada Bachira yang bergerak sangat lincah di sisi kanan. Di saat Bachira akan dilanggar oleh pemain lawan, Isagi lagi-lagi datang di waktu yang tepat untuk menerima umpan dari Bachira. Dengan kemampuannya sebagai sosok playmaker, Isagi pun mulai mengalirkan bola pada Chigiri di sisi sebaliknya. Bahkan tanpa ragu Isagi menjadikan Chigiri umpan di saat para pemain lawan berpikir keduanya akan melakukan kombinasi umpan 1-2 sentuhan. Diperlihatkan Isagi malah bergerak ke tengah menciptakan ruang kosong dengan melakukan kombinasi dengan Kunigami. Namun sayangnya hal tersebut malah tak berjalan lancar di saat Zantetsu datang mentekel bola dari penguasaan Kunigami. 俺の読みを超えるスピード。 Tak ingin pertandingan berakhir begitu saja, Raichi dengan sangat heroik datang mengamankan bola sebelum bola tersebut keluar lapangan pertandingan. Selanjutnya Bachira yang mendapatkan bola hasil tendangan Raichi diperlihatkan mulai bersiap untuk melakukan umpan pada setiap pemain di depan gawang. Sementara di waktu yang sama, Isagi yang telah memprediksikan pergerakan tim lawan dalam mengantisipasi umpan tersebut langsung bergerak ke ruang kosong tempat ideal bagi Isagi mencetak gol sembari berharap Bachira mengerti akan kemauannya itu. Benar saja, Bachira yang melihat pergerakan Isagi nyatanya langsung mengarahkan sebuah umpan panjang pada posisi Isagi di tiang jauh. Namun sayangnya di saat Isagi telah yakin akan mencetak sebuah gol, Nagi tiba-tiba saja datang dari belakang mengaburkan aroma gol Isagi yang telah ada di depan matanya. Dalam waktu yang sangat singkat, Isagi kembali memutar otak guna menemukan cara yang tepat memaksimalkan umpan Bachira. Dimana jika Isagi memilih menstopping bola terlebih dahulu, Nagi yang saat ini memarking dirinya justru dengan mudah akan mampu memblocking tendangan Isagi. Diperlihatkan saat ini Isagi malah jatuh ke ambang keputusasaan mengingat dirinya tak bisa menemukan cara terbaik guna mengantisipasi pergerakan Nagi. Namun untungnya di saat terakhir dengan kengototannya untuk mencetak gol, Isagi pun mulai sadar bahwa dirinya terlalu fokus untuk mengontrol bola dan melupakan gol pertama yang telah ia cetak sebelumnya melalui tendangan direct. Isagi yang saat ini telah mengetahui formula apa yang tepat bagi dirinya untuk mencetak sebuah gol.
Tanpa ragu ia pun langsung melakukan sebuah direct shot guna menaklukkan kiper tim lawan sekaligus membawa kemenangan bagi tim Z atas tim V dengan skor dramatis 5-4. Selanjutnya dengan kemenangan tersebut, Kwon yang sebelumnya menjadi penyelamat bagi tim Z mulai diterima kembali oleh rekan-rekannya. Walaupun harus mendapatkan sebuah bogem mentah dari Raichi, namun hal tersebut mengisyaratkan bersatunya kembali seluruh pemain tim Z saat ini. Tak hanya itu, dengan berakhirnya pertandingan seleksi pertama di Gedung 5 fasilitas Blue Lock, maka dapat dipastikan tim yang lolos ke tahap kedua tak lain adalah tim V sebagai pemuncak klasemen. Serta tim Z yang berhasil menduduki runner-up grup menyingkirkan tim-tim lainnya. Tak hanya itu, diketahui ada 3 pemain lain yang dinyatakan lolos sebagai top scorer, yakni Junichi Wanima, Nico, serta Baro. Leo, 本気で戦って負けるってこんな気持ちなんだね。 Kemudian di malam hari, di saat para pemain tim Z sedang merayakan kemenangan mereka, Isagi bersama Bachira yang kala itu sedang mengambil beberapa minuman di kafetaria, malah didatangi oleh Nico yang nampak ingin menemui Isagi. Nico mengatakan bahwa berkat kekalahannya melawan Isagi sebelumnya, hal itu nyatanya mampu men-trigger kebangkitan Nico agar terus bisa bertahan di fasilitas Blue Lock. Nampaknya saat ini Nico pun mulai menganggap Isagi sebagai seorang rival dan bertekad akan mengalahkan Isagi di kemudian hari. Merespon perkataan Nico itu, Isagi menyatakan bahwa akan selalu siap menunggu kedatangan Nico di pertandingan selanjutnya. Dengan kepercayaan diri tinggi, Isagi yakin dirinya tak akan begitu saja kalah dari siapapun guna meraih mimpinya menjadi striker hebat. Selain hal itu, Isagi juga melihat beberapa pemain dari tim yang tak lolos menangis sembari berjalan keluar gedung fasilitas Blue Lock di sana. Isagi mulai sadar bahwa selain golnya menginspirasi seseorang untuk terus maju seperti Nico, namun di sisi lain golnya juga malah menghancurkan impian dari para pemain di fasilitas tersebut. Kemudian esok harinya Jinpachi mulai mengumumkan sebelum para pemain melaju ke tahap berikutnya, mereka diwajibkan untuk melakukan latihan fisik dan tak diperbolehkan menyentuh bola. Sebagai pemain paling lemah di fasilitas Blue Lock, Jinpachi meminta pada mereka semua untuk terus berlatih sampai para pemain di gedung teratas menyelesaikan pelatihan mereka. Mendengar hal tersebut pun sontak membuat para pemain sendiri dengan antusias mulai mengikuti latihan fisik yang dijadwalkan untuk mereka di sana. Nampak di raut wajah setiap para pemain rasa tak ingin kalah dari siapapun guna melangkah maju menandingi para pemain kuat di fasilitas atas. Walaupun pelatihan tersebut terlihat seperti neraka, namun para pemain tetap semangat guna meningkatkan kemampuan fisik mereka. Sampai di hari ke-10 akhirnya pelatihan keras itu pun selesai dengan mengumpulkan para pemain yang lolos di basement gedung 5 fasilitas Blue Lock. やっとボールに触れる。二次セレクションが始まる。絶対勝つ。行くぞお前ら。 Namun hal tak terduga pun terjadi di saat para pemain tim Z sendiri dibuat terkejut melihat para pemain yang sebelumnya telah tereliminasi berada di tempat yang sama. Dari apa yang dijelaskan Jinpachi, diketahui ternyata selama ini tak ada tim lain selain tim yang berada di gedung 5. Di mana sebenarnya hal itu hanyalah karangan Jinpachi saja guna memotivasi para pemain untuk berkembang menekan batasan mereka. Seperti halnya Noel Noah yang saat ini dianggap menjadi sosok striker hebat di dunia, diketahui dalam kehidupannya dulu ia selalu dihadapkan pada kondisi terburuk di saat ia dibesarkan di daerah Como, Prancis. Hal itu pun sontak akan men-trigger keinginan Noah sendiri untuk terus merubah hidupnya menggunakan sepak bola. Nampaknya cara inilah yang coba diterapkan Jinpachi pada para pemain untuk men-trigger keegoisan mereka di fasilitas Blue Lock. Walaupun mendapatkan sebuah tantangan dari para pemain yang mengetahui kebohongan Jinpachi, namun faktanya hal itu pun terbukti ampuh dengan meningkatkan hasrat setiap pemain untuk terus mengalahkan pemain yang berada di atas mereka. Tak hanya itu, Jinpachi kembali menjelaskan bahwa dalam seleksi kedua nanti akan dibagi menjadi 5 tahapan yang akan diselesaikan oleh setiap pemain secara individual. Dan bagi pemain yang berhasil lolos dalam seleksi kedua nanti akan memiliki kesempatan mengikuti sebuah camp pelatihan yang akan dipandu langsung oleh beberapa pemain terbaik kelas dunia. お前らは全員
自分たちが最底辺と思い込みバカみたいに必死こいて一次セレクションを戦ってたんだよ。 Dan selanjutnya di momen inilah kita kemudian diperkenalkan pada sosok pemain hebat lainnya yakni Ito Shirin. Diperlihatkan dengan kemampuan tendangannya yang sangat akurat, nyatanya berhasil mengejutkan semua orang termasuk para pemain tim Z sendiri. Walaupun sempat dibuat gugup, ternyata masih banyak monster-monster hebat lainnya di fasilitas Blue Lock. Namun para pemain tim Z diperlihatkan mulai kembali bersemangat di saat para pemain mengenang kemenangan mereka melawan tim paling kuat yakni tim V termasuk Isagi. Bahkan Isagi tanpa ragu juga mulai masuk ke ruangan tempat seleksi kedua diadakan di saat pemain lain ragu-ragu mengikuti jejak Ito Shirin di sana. Sontak ini pun lantas akan menjadi awalan baru bagi perjalanan panjang Isagi menjadi sosok pemain hebat di fasilitas Blue Lock. もっと強くなる